Kalian percaya time traveler? Perjalanan waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan ke masa lalu ataupun ke masa depan. Mungkin kita bisa mundur ke masa lalu untuk bertemu diri kita yang masih kecil atau ke masa depan untuk melihat seperti apa dunia di masa depan. Yang jelas, hingga sekarang belum ditemukan tanda-tanda bahwa perjalanan lintas waktu itu mungkin untuk dilakukan, guys. Setidaknya pada saat ini. Kita nggak tahu di masa depan. Tapi ada beberapa cerita yang mengklaim bahwa beberapa orang pernah melakukan time traveling. Terlepas dari kebenarannya benar apa enggak, hal ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dibahas. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Insight. Di video ini gue akan membahas tentang fenomena-fenomena time traveling yang sempat viral, guys. Ada 3 cerita yang gue kumpulkan dan gue penasaran juga. Menurut kalian bagaimana? Apakah masuk akal atau enggak nih untuk dipercaya? Cerita time traveler pertama dimulai pada tanggal 2 November tahun 2000. Seorang pengguna forum internet dengan nama John Titor mengaku sebagai seorang tentara Amerika Serikat yang datang dari masa depan. Tepatnya tahun 2036. Misinya adalah melakukan perjalanan kembali ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100, perangkat yang konon memiliki kemampuan tersembunyi yang tidak diketahui publik. Menurut Titor, IBM 5100 dibutuhkan di masa depan untuk mendebug dan memelihara sistem komputer tua berbasis Unix yang menjadi tulang punggung berbagai infrastruktur penting. Anehnya, klaim ini tidak sepenuhnya tak berdasar. Pada tahun 2004, salah satu insinyur IBM mengkonfirmasi bahwa IBM 5100 memang memiliki kemampuan emulasi tersembunyi untuk menjalankan bahasa pemrograman lama seperti APL dan BASIC. Fitur yang tidak pernah dipublikasikan secara luas. Fakta ini membuat sebagian besar orang mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang di tahun 2000 bisa mengetahui rahasia teknis yang baru diungkap secara resmi bertahun-tahun kemudian. Kemudian setelah menyelesaikan misi ke tahun 1975, Titor mengatakan bahwa dia singgah ke tahun 2000 hanya untuk mengunjungi keluarganya dan memperingatkan publik tentang masa depan dunia yang akan suram. Ia mulai mengunggah pesan-pesan panjang di berbagai forum seperti Time Travel Institute dan Above Top Secret. Berinteraksi dengan pengguna lain, menjawab pertanyaan tentang masa depan, serta menjelaskan cara kerja mesin waktunya. Menurut Titor, mesin waktunya menggunakan C204 Time Displacement Unit, sebuah alat berbentuk silinder yang dipasang di dalam mobil Chevrolet Corvette keluaran 1987. Ia menyebutkan bahwa perangkat ini dikembangkan oleh General Electric dan beroperasi dengan prinsip dual micro singularity gravity distortion, mengacu pada dua lubang hitam mikro yang dikendalikan untuk membelokkan waktu dan ruang. Titor bahkan menyertakan diagram teknis dari alat tersebut yang terdiri dari dua singularitas putar kembar, kemudian ada pendingin plasma, unit magnetik, sistem kontrol variabel, dan yang terakhir komputer navigasi. Ia mengklaim bahwa perangkat ini memungkinkan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan dalam lompatan maksimum 60 tahun dengan akurasi posisi sekitar 1 km dan penyimpangan waktu hingga 2% per lompatan. Meskipun secara ilmiah, banyak klaim Titor yang dianggap pseudo-scientific. Beberapa pengikutnya terkesan oleh detail konsistensi teknis yang ia tampilkan dalam diskusi-diskusi online. Ramalan-ramalan John Titor dalam ratusan postingnya, John Titor membagikan sebuah prediksi besar yang ia klaim akan terjadi. Yang pertama adalah Perang Saudara Amerika yang terjadi pada tahun 2004 sampai 2008, dimulai dari konflik sipil atas privasi dan hak senjata. Kemudian Amerika Serikat akan terpecah menjadi 5 wilayah. Lalu akan terjadi Perang Dunia Ketiga di tahun 2015. Rusia akan menyerang kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa, dan Cina dengan senjata nuklir. Perang ini akan memakan lebih kurang 3 miliar korban jiwa. Dan kemudian ada pemindahan ibu kota Amerika Serikat setelah runtuhnya Washington DC. Pusat pemerintahan Amerika Serikat akan pindah ke Omaha di negara bagian Nebraska. Kemudian ada ramalan penyakit sapi gila dan kelangkaan sumber daya. Ia menyebut penyakit sapi gila sebagai pemicu awal krisis pangan dan ketidakpercayaan publik pada otoritas. Lalu setelah tahun 2004, tidak akan ada lagi Olimpiade yang diselenggarakan. Ia menyatakan bahwa Olimpiade akan dibatalkan karena konflik-konflik yang terjadi secara global. Namun kenyataannya, tidak satupun dari ramalan besar tersebut terjadi. Amerika tidak terlibat dalam perang saudara, tidak ada serangan nuklir global pada tahun 2015, dan Olimpiade tetap berlangsung hingga hari ini. Fakta ini membuat banyak orang mulai meragukan validitas narasi Titor. Lalu, Titor sendiri mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan mengatakan bahwa perjalanan waktu melibatkan garis waktu paralel. Menurutnya, ia tidak berasal dari masa depan kita, tapi dari realitas alternatif yang mirip. Oleh karena itu, katanya,
Prediksinya bisa berbeda karena setiap lompatan waktu menciptakan percabangan realitas. Bisa aja Bang John ngelesnya ini ya. Nah, siapa identitas asli dari John Titor ini? Pada pertengahan tahun 2000-an, para peneliti mulai menyelidiki siapa sebenarnya orang di balik persona John Titor. Sebuah kelompok skeptis bernama The John Titor Foundation yang terdaftar sebagai entitas hukum di Florida mulai menarik perhatian. Investigasi oleh jurnalis Joseph Metheny dan kemudian Brian Dunning dari Skeptoid mengungkapkan bahwa Larry Haber, seorang pengacara hiburan, kemungkinan terlibat dalam penciptaan karakter ini. Adiknya, Maury Haber, adalah seorang teknolog berpengalaman yang diyakini punya kemampuan teknis untuk menyusun detail mesin waktu. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah John Titor beneran seorang penjelajah waktu yang memang kebetulan singgah di universe kita? Atau memang akal-akalan hoax aja yang dibuat biar rame aja gitu? Kita masuk ke cerita kedua guys. Pada tahun 2006, sebuah stasiun televisi Ukraina menayangkan dokumenter berjudul The Man Who Disappeared in Time. Tayangan ini segera mencuri perhatian publik karena mengangkat kasus aneh tentang seorang pria muda yang diduga muncul secara tiba-tiba di pusat kota Kiev, mengenakan pakaian klasik bergaya era 1950-an dan membawa kamera analog tua model Kiev 35A. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sergei Ponomarenko. Kemunculannya bukan hanya mengejutkan karena penampilan fisik dan barang-barangnya yang terkesan ketinggalan zaman, melainkan juga karena pengakuannya bahwa ia berasal dari tahun 1958 dan tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke masa kini. Saat ditahan oleh polisi Kiev, Ponomarenko mengaku tengah berjalan-jalan bersama kekasihnya di taman kota ketika ia melihat seberkas cahaya terang aneh di langit dan kemudian semuanya berubah. Ia mendapati dirinya berada di jalan yang sama, namun dengan gedung-gedung yang berbeda, mobil yang asing, dan teknologi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pihak berwenang yang curiga menyita kamera tua miliknya dan mengirimkan film gulungnya untuk dikembangkan. Anehnya, hasil fotonya memang menunjukkan arsitektur Kiev di era Soviet. Mobil-mobil klasik dan salah satu foto menunjukkan Sergei berdiri di samping seorang wanita muda yang ia sebut sebagai kekasihnya, Valentina. Lebih mencengangkan lagi, ada satu foto yang menampilkan penampakan cakra misterius di langit. Apakah itu UFO atau hanya kilatan lensa? Nggak tahu guys. Beberapa tahun setelah dokumenter ini dirilis, penelusuran lanjutan dilakukan oleh sekelompok peneliti independen. Mereka mencoba menelusuri identitas sang kekasih, Valentina. Berdasarkan informasi dari dokumenter, tim melakukan pencarian berdasarkan nama, wilayah domisili, dan usia yang sesuai. Dan luar biasanya, mereka menemukan seorang perempuan lansia bernama Valentina yang tinggal tidak jauh dari pusat Kiev. Saat diwawancarai, Valentina membenarkan bahwa ia memang pernah memiliki kekasih bernama Sergei Ponomarenko di akhir tahun 1950-an. Ia mengisahkan bahwa Sergei adalah pria yang menyenangkan dan suka memotret. Namun, pada suatu hari di musim semi tahun 1958, Sergei menghilang secara tiba-tiba. Saat mereka sedang berjalan-jalan, kami sedang berjalan di taman dan Sergei ingin mengambil gambar. Kemudian ia berkata melihat sesuatu di langit, lalu ia menghilang. Ia tidak pernah kembali, dan aku pikir dia meninggalkanku, ujar Valentina dengan suara pelan, sambil menunjukkan foto tua mereka bersama. Foto yang identik dengan salah satu hasil film dari kamera Sergei ditemukan pada tahun 2006. Kesaksian Valentina menjadi salah satu elemen paling kuat yang memperkuat narasi Sergei sebagai korban fenomena temporal. Bagaimana mungkin dua orang yang terpisah hampir 5 dekade menyimpan potongan kisah yang saling melengkapi. Saat diwawancarai oleh seorang psikolog bernama Dr. Pavel Kiselyov, Sergei dikirim ke rumah sakit untuk observasi. Namun, beberapa hari kemudian, Sergei kembali menghilang. Kali ini dari dalam kamar rumah sakit. Tanpa jejak, tanpa rekaman CCTV, seolah ia menghilang ke udara begitu saja. Tidak lama kemudian, ditemukan catatan rumah sakit jiwa era Soviet dari tahun 1978 yang mencantumkan pasien bernama Sergei Ponomarenko. Foto pasien tersebut menunjukkan wajah yang sangat mirip dengan Sergei, tapi kali ini dengan usia sekitar 50 tahunan. Dalam catatan medis, pasien itu dikatakan mengalami halusinasi waktu dan mengklaim pernah hidup di masa depan. Apakah Sergei sempat kembali ke masanya, lalu melompat lagi ke masa depan di tahun 70-an, atau ia terjebak dalam siklus waktu yang tidak linear? Oke, jika dua kisah sebelumnya melibatkan masa depan dan masa lalu, maka cerita ketiga ini memperluas skala misteri ke lintas dimensi. Karena tokoh dalam kisah ini bukan hanya berasal dari waktu yang berbeda, tapi dari dunia yang tak pernah ada dalam sejarah manusia. Cerita ketiga mengisahkan tentang The Man from Tauret. Pada pertengahan tahun 1954 di Bandara Internasional Haneda di Tokyo, seorang pria berpakaian rapi dengan jas abu-abu dan membawa koper kerja tiba dengan pesawat dari Eropa. Ia tampak seperti pebisnis biasa,
tenang, percaya diri, dan menguasai beberapa bahasa asing termasuk Prancis dan sedikit bahasa Jepang. Namun segalanya berubah saat ia menyerahkan dokumen perjalanannya kepada petugas imigrasi. Paspor yang ia berikan bukan berasal dari negara manapun yang dikenal di dunia. Di bagian depan tertulis Tauret, nama sebuah negara yang tidak ada dalam peta dunia manapun dan tak tercatat dalam sejarah geopolitik global. Pihak imigrasi awalnya mengira ini hanyalah pemalsuan dokumen biasa, namun keanehan meningkat saat mereka membuka paspor tersebut. Dokumen itu tampak resmi, memiliki lembar visa, halaman identifikasi, dan cap masuk keluar dari berbagai negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Jerman Barat. Saat diinterogasi, pria tersebut menunjukkan kebingungan bercampur kemarahan. Ia mengaku telah beberapa kali ke Jepang untuk urusan bisnis dalam 3 tahun terakhir. Dan ini bukan kali pertamanya melewati Bandara Haneda. Ia bahkan bisa menyebut nama beberapa perusahaan Jepang tempat ia mengaku pernah bekerja sama. Ketika ditanya lokasi negaranya, pria itu menjelaskan bahwa Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol, di wilayah yang dalam dunia kita dikenal sebagai Andorra. Ia pun bersikukuh bahwa Andorra tidak pernah ada, dan dalam peta dunia yang ia bawa, wilayah tersebut memang namanya Tauret. Kecurigaan meningkat, otoritas Jepang memanggil pejabat intelijen dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Mereka memeriksa ulang seluruh isi koper pria itu, dan di dalamnya ditemukan cek perjalanan dari sebuah bank bernama Tauret National Bank, kartu identitas perusahaan tempat ia bekerja dengan alamat kantor pusat di Tauret, dan kemudian ada dokumen keuangan dan kontrak kerja berbahasa Prancis dengan stempel resmi yang belum pernah dikenali. Setiap dokumen terlihat otentik, lengkap dengan watermark, cap emboss, dan nomor registrasi. Namun setiap kali dicocokkan dengan data global, hasilnya nihil. Karena tidak dapat mengkonfirmasi identitas maupun negaranya, pihak otoritas akhirnya menempatkan pria tersebut di sebuah hotel di bawah penjagaan ketat sambil menunggu pengusutan lebih lanjut. Pihak hotel diminta menempatkan pria itu di lantai atas dengan 2 petugas berjaga di lorong. Jendela kamar terkunci rapat dari dalam dan tidak ada balkon. Kamar itu menjadi ruang karantina bagi satu individu yang membawa asal-usul yang belum pernah terdengar dalam sejarah manusia modern. Namun keesokan harinya, pria itu menghilang tanpa jejak. Petugas mendobrak kamar setelah tidak mendapat respon. Hasilnya, ruangan kosong, tidak ada tanda pelarian, tidak ada kerusakan jendela atau ventilasi, dan lebih anehnya lagi, seluruh barang bukti pun ikut menghilang. Paspor, koper, cek perjalanan, bahkan potongan kertas kecil yang sebelumnya telah difotokopi. Kisah pria dari Tauret ini pertama kali muncul dalam buku-buku anomali dan misteri perjalanan waktu pada dekade tahun 1970-an hingga 1980-an. Beberapa penulis menyebut informasi atas insiden ini didapatkan dari arsip resmi negara Jepang tanpa menyebutkan sumber primer. Hingga saat ini, tidak ada laporan pers kontemporer dari tahun 1994. Tidak ada memo pemerintah dan tidak ada saksi resmi dari pihak Jepang yang dapat diverifikasi secara independen. Nama Tauret sendiri tidak pernah terdengar sebelum kasus ini mencuat dan tidak pernah muncul dalam catatan sejarah sebelumnya. Namun, penjelasan yang lebih rasional menyebutkan bahwa ini adalah cerita fiktif yang berkembang karena kebutuhan akan narasi yang luar biasa. Kisahnya terlalu rapi, terlalu proper, dari paspor misterius, hingga hilangnya dokumen secara total. Kalau gue boleh komentar, gimana kalau misalnya cerita ini beneran nyata dan tersimpan sebagai arsip negara Jepang, cuman memang sengaja ditutupin oleh pemerintahnya supaya tidak menghebohkan dunia. Menurut kalian gimana? Oke, setelah mendengar 3 cerita tentang time travel di video ini, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya dengan konsep perjalanan waktu di mana kita bisa ke masa lalu untuk mengubah hidup kita di masa depan? Atau kalian lebih percaya versi dunia paralel di mana ada universe yang berjalan berdampingan dengan dunia? Atau kalian justru tim yang tidak percaya sama sekali tentang time traveling dan konsep multiverse? Share pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-share dan tekan tombol like-nya ya. Boleh banget untuk subscribe channelnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye!